Puji Tuhan, saudara-saudara, minggu yang lalu saya telah menyampaikan di awal khotbah pada hari Minggu bahwa kita harus membuka mata kita lebar-lebar dan melihat kenyataan bahwa keadaan kita itu sebenarnya sedang tidak baik di kota kita. Ingat bahwa doa, akal sehat, dan kerjasama, ketiga hal ini sangat diperlukan. Dan sekarang pemerintah kita, baik di tingkat nasional maupun daerah, provinsi, harus membuat keputusan penting untuk menarik seluruh perhatian kita bahwa pandemi ini harus disikapi dengan serius. Semua perhitungan pemerintah kita telah mempertimbangkan data-data yang sangat lengkap, termasuk ketersediaan kemampuan rumah sakit, tenaga dokter dan perawat, tenaga dokter paru, dan sebagainya. Kita ikuti saja dengan ketaatan apa yang harus diputuskan atau apa yang telah diputuskan oleh pemerintah kita, dan kita berdoa agar pemerintah diberkati dengan kerjasama dari masyarakat. Supaya dengan kerjasama yang baik, maka persoalan negeri kita bisa segera teratasi. Saudara-saudara, ada negara-negara yang telah berhasil mengatasinya. Walaupun vaksin belum ada loh, ya mereka mendapat kerjasama total dari masyarakatnya menghadapi pandemi ini. Dan kita juga ingin agar semua ini segera bisa cepat berakhir dan hidup menjadi normal kembali. Tetapi kalau tidak menjalankan bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian, kita nggak akan tiba ke situ. Nah, kita yang ada di DKI, mari kita kerjasama untuk mengurangi paparan virus dengan benar-benar serius, menghindarkan diri dari kerumunan, tidak menciptakan kerumunan, menerapkan protokol kesehatan dan kebersihan, dan tetap waspada. Nah, saran saya kita tidak usah berdebat lagi kapan kita mulai kebaktian. Kita online dulu ya sampai pengumuman berikutnya dari call center kita. Bukti bahwa akhirnya pemerintah provinsi kita menerapkan lagi PSBB ketat, saudara-saudara, menunjukkan bahwa keadaan ini mulai mengkhawatirkan. Nah, kita tidak boleh menambah beban bagi mereka yang justru kita doakan setiap hari. Dokter, perawat, saudara-saudara, kita jangan tambahkan beban apa-apa kepada mereka. Dan saudara-saudara yang belum mengubah kebiasaan membangun kerohanian selama ini, hanya mengandalkan pertemuan tatap muka, mari kita robah ya ke arah online. Dan mulai masuk dalam Zoom gereja yang hampir setiap hari ada kegiatan kerohanian. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, terkadang seminar pada hari Jumat, dan juga Sabtu. Semua disediakan sebisa kita supaya jalur berkat rohani, berkat dari Allah selalu terhubung, ya, menghubungkan di antara saudara dengan rumah Tuhan. Kita juga akan berdoa bagi bangsa dan negara kita dan bagi kota kita masing-masing supaya Tuhan akan berkati dan Tuhan akan tolong. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa di surga, kami berdoa supaya Engkau akan menolong pemerintah kami untuk menangani situasi yang ada pandemi ini. Kami mohon anugerah-Mu, kami mohon kasih sayang-Mu, beri hikmat, wibawa, dan kuasa-Mu Tuhan. Interupsi di tengah-tengah keadaan kami ini. Dan Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk DKI. Biarlah Tuhan, tangan Tuhan menyertai para pemimpin kami. Tuhan Yesus, beri kami hikmat dan kerjasama, supaya keadaan ini bisa lebih cepat teratasi dan lebih cepat terkendali. Berkatilah apa yang akan kami dengarkan pada hari ini, firman yang berkuasa yang mengubahkan hati dan pikiran kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara, dalam satu minggu ini setelah melewati pasal-pasal di dalam pembacaan harian firman Allah secara pribadi untuk mencari dan menemukan berbagai tuntunan Allah bagi kita di masa seperti ini, yaitu masa pandemi. Saya sempat berhenti dan merenungkan lebih lama di salah satu pasal di dalam kitab Mazmur. Mazmur pasal yang ke-37, Mazmur dengan 40 ayat yang dituliskan oleh Daud di dalam konteks yang kita tidak ketahui dengan pasti, ya, yang menyertai tulisan tersebut dan menjadi latar belakang tulisan Daud ini. Dan kita hanya dapat menduganya bahwa Daud pasti di usia tuanya yang berusaha menjawab beberapa pertanyaan yang dia tidak diskusikan dengan orang lain kecuali dengan Tuhan dan di dalam hatinya, yaitu tentang ketidakadilan. Saudara bisa lihat refleksi ini di dalam ayat yang ke-25. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Saudara-saudara, Mazmur memang memiliki jenis sastra yang berbeda dari yang lainnya. Mazmur biasanya berisi satu tema pikiran yang dikembangkan dengan menggunakan kontras,
daftar sesuatu, pengulangan, maupun gambaran. Tetapi semua itu berasal dari satu pikiran, tema, dan emosi atau situasi yang dikembangkan. Sekali lagi, saudara-saudara, memang tidak jelas apakah Mazmur 37 ini adalah sebuah lagu, atau syair, atau mazmur hikmat. Tidak ada pendahuluannya. Tetapi isinya jika Anda baca adalah keluhan yang saya sebutkan keluhan yang malu-malu dan berusaha untuk menjawab pertanyaan yang sudah lama ia ajukan di dalam hatinya kepada Tuhan. Nah, pertanyaan tentang mengapa Allah membiarkan ketidakadilan terus-menerus terjadi. Sehingga kalau orang membaca Mazmur ini, saudara masih berpikir, apakah semua yang dibaca ini adalah sekedar iman atau kebenaran? Iman maksudnya adalah sebuah pengharapan juga di dalam hati, keyakinan dan pengharapan. Dan saudara-saudara, Anda akan bisa menangkap sejenis usaha Daud untuk melindungi nama baik Tuhan di sini. Karena keluhannya ini panjang sekali. Ya, paling tidak 11 komplain yang bisa diringkas menjadi 10 tentang ketidakadilan yang dilihatnya. Jika Anda pernah membaca Charles Spurgeon's Treasury yang berjudul Treasury of David, yang tertulis begini, bahwa keberatan Daud ketika ia sudah berusia tua adalah tentang mengapa ada orang yang tidak benar tetapi kelihatannya bertumbuh dan berkembang. Mengapa orang benar justru tertindas? Mengapa orang yang tidak benar dibiarkan merencanakan yang jahat pada orang yang benar? Dan mengapa orang benar tidak punya banyak dibanding dengan orang yang tidak benar? Mengapa orang benar menghadapi banyak masalah? Mengapa orang yang tidak benar justru kelihatan kok semakin sehat saja? Orang benar juga jatuh juga di dalam menghadapi masalah ketika berhadapan dengan situasi. Dan mengapa orang yang tidak benar sejahtera saja sampai akhirnya, sampai kematiannya? Ya, bahkan sampai turun-temurun. Kok bisa sejahtera begitu saja? Dan mengapa orang jujur banyak sekali tantangannya? Dan mengapa tidak ada orang yang membela orang benar? Itu yang ada di dalam hati Daud. Ke-10 ungkapan keberatan dari hatinya di masa tuanya, dan ia tuliskan setelah melihat dan mengalami sekian banyak pengalaman. Dan dia ingin, saudara-saudara, agar hatinya itu tentram. Jadi dia juga menyediakan jawaban atas pertanyaannya sendiri. Nah, saya yakin bahwa pasti Roh Tuhan yang menuntunnya untuk melahirkan keyakinan dan kepercayaan yang akan dibaca oleh jutaan orang yang hari-hari ini membaca Mazmur pasal 37, yang bisa membangun iman di masa sulit seperti di masa pandemi ini. Nah, mari kita lihat satu persatu, dan saya sadar saudara-saudara bahwa Mazmur 37 ini sebenarnya dapat dipenggal-penggal menjadi topik khotbah yang sangat menarik dan penting. Misalnya, dari ayat 1 sampai ayat yang ke-7, saudara akan lihat, saudara googling banyak sekali topik khotbah dari ayat-ayat tersebut, yang bisa dibangun dari ke-7 ayat itu dan banyak memberkati orang-orang. Tetapi saya hari ini ingin kita melihatnya sebagai satu unit, sebab pasal ini sebenarnya muncul sebagai satu pikiran yang berkembang di dalam diri Daud di usia tuanya. Dan ia tidak melihat, atau ia melihat ketidakadilan ini sebagai tema besar yang dia kembangkan di dalam 40 ayat yang cukup panjang ini. Dan itu sebabnya saya katakan tadi, jika saudara baca sungguh-sungguh, maka saudara bisa menangkap pergumulan Daud yang tidak gampang, yang mewakili juga pergumulan banyak orang, untuk ngerti kenapa Allah tidak mengambil tindakan segera, dan Allah tidak bertindak di dalam keadilannya. Daud sama seperti kita, saudara-saudara, berusaha menemukan jawaban dan berusaha untuk memberikan jawaban. Nah, kalau kita lihat yang pertama, mengapa orang yang tidak benar kok bisa bertumbuh berkembang? Pertanyaan ini ada. Dan orang benar, saudara-saudara, dikatakan oleh firman Allah, tidak perlu gusar. Karena orang yang tidak benar, kata firman Tuhan, Daud berkata, akan segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuhan. Itu yang disebutnya di dalam ayat yang kedua. Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Kita tidak perlu marah, jangan marah dan iri kepada orang yang berbuat curang, mengumpulkan dengan cara yang curang, dan mengapa kita tidak melakukan yang sama dengan mereka? Jika semua orang hidupnya curang dan kelihatannya bisa mengumpulkan banyak, kenapa kita tidak ikut-ikutan saja seperti mereka? Saudara-saudara, kok mereka kelihatan baik-baik saja sampai saat ini? Nah, firman Tuhan mengatakan jangan diikuti. Ya, sebab orang-orang yang seperti itu tidak akan bertahan lama.
Dan hari-hari ini saudara-saudara melihat contoh konkretnya saudara-saudara di berbagai berita. Jadi jangan diikuti. Percaya saja kepada Tuhan dan lakukan yang baik, konsisten lakukan yang baik. Tetap melakukan yang semestinya, bertahan dengan keyakinan bahwa it pays off. Satu kali itu akan terbayar, menghasilkan sesuatu. Yang benar yang kita lakukan akan menghasilkan sesuatu. Seperti keyakinan seorang petani atau pekebun. Ia tanam wortel, akan keluar wortel. Hukum moralitas sederhana. Firman mengatakan, kamu menuai apa yang kamu tabur. Bukankah Galatia pasal yang ke-6 ayat ke-7, Paulus berkata, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga akan dituainya. Saudara-saudara, di dalam ayat yang ke-8, disebutkan begini, sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Maka saudara-saudara, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan baik dan dengan benar dan dengan sungguh-sungguh. It pays off, ya, akan menghasilkan sesuatu. Jangan tergoda dengan kecepatan, jumlah besar, tetapi mengorbankan nilai-nilai dan iman kita sebagai anak-anak Tuhan. Jangan, saudara-saudara, jangan lakukan itu. Tetaplah lakukan yang benar dan berkenan di hadapan Tuhan. Amin, saudara-saudara. Nah, hal yang kedua, yang mungkin ditanya juga oleh Daud di dalam hatinya, saudara-saudara, mengapa orang benar kok justru tertindas? Ya, memang, itu kenyataan, saudara-saudara ya. Tetapi ingat, ayat yang ke-6 berkata bahwa Tuhan akan memunculkan kebenaran kita seperti terang dan hak kita seperti siang. Orang akan tahu bahwa bukan kita yang salah. Jikalau kita berada di dalam sebuah posisi, Tuhan sendiri akan membenarkan kita. Serahkan saja kepada Tuhan dan berdiam diri, nantikan Tuhan. Saudara-saudara, Daud sadar bahwa waktu itu dipakai oleh Allah untuk melatih dirinya dan membiarkan Allah yang bertindak, bukan dia yang bertindak, tetapi Tuhan yang bertindak. Mazmur 37 ayat yang ke-7 berkata, berdiam dirilah di hadapan Tuhan, nantikanlah dia, jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Saudara-saudara, kita berhadapan dengan situasi gini, dengan masyarakat di sekitar kita juga. Yang ketiga, saudara-saudara, mengapa orang yang tidak benar dibiarkan merencanakan yang jahat pada orang benar? Nah, ini pertanyaan yang juga digumul oleh Daud di usia tuanya, selama hidupnya dia gumul itu. Dan untuk hal ini, saudara-saudara, kita perlu tahu bahwa Mazmur 37 ayat yang ke-12 dan 13 berkata begini, orang fasik merencanakan kejahatan terhadap orang benar dan menggertakkan giginya terhadap dia. Tuhan menertawakan orang fasik itu sebab ia melihat bahwa harinya sudah dekat. Nah, orang jahat tidak tahu apa yang akan terjadi di depan dia. Saya sudah melihat sendiri, saudara-saudara, bahwa orang bisa terperangkap pada rencananya sendiri, rencana jahatnya sendiri. Ya, apakah bisa orang itu melawan Tuhan yang menjadi pembela kita, saudara-saudara? Mungkin saja satu kali Anda ditolak, mendapat bagian yang adalah sebenarnya hak saudara, ya. Dan saudara-saudara memilih untuk diam, menyerahkan diri saudara kepada Tuhan. Dan ternyata satu kali, oleh karena sebuah peristiwa, terjadi investigasi. Investigasi dilakukan, dan apa yang dibagi itu ternyata adalah harta yang tidak bersih dan berakibat fatal pada penyitaan dan masalah hukum. Tetapi Anda tidak mendapat bagian itu ternyata justru diselamatkan oleh Tuhan. Amin, saudara-saudara. Saudara mungkin disingkirkan dengan sebuah cara, tetapi penyingkiran itu justru menjadi jalan yang menyelamatkan bagi diri saudara dan saya. Keadaan tiba-tiba berbalik dan Anda justru dipromosikan. Itulah yang kita sebut sebagai kejadian Mordekai atau peristiwa Haman yang bisa berulang kembali di dalam sejarah hidup kita atau perjalanan hidup kita. Sebaliknya kita juga pernah mengalami, saudara-saudara, bahwa keputusan kita membawa kerumitan bagi diri kita sendiri. Kalau kita salah memutuskan, bawa kerumitan bagi kita sendiri. Nah, kita perlu hikmat untuk hal ini ya. Yang keempat, saudara-saudara, mengapa orang benar tidak punya banyak dibanding dengan orang yang tidak benar? Ya. Mazmur 37 ayat 16-17 berkata begini, lebih baik yang sedikit pada orang benar daripada yang berlimpah-limpah pada orang fasik. Sebab lengan orang-orang fasik dipatahkan, tetapi Tuhan menopang orang-orang benar. Kekuatan orang jahat akan dipatahkan, itu kata firman Tuhan. Itu pasti, saudara-saudara. Kekerasan hanya akan melahirkan kekerasan. Ketidakpercayaan hanya akan melahirkan ketidakpercayaan juga.
dan orang yang tidak baik akan mencelakakan dirinya sendiri. Karena saudara-saudara, Tuhan menjadi lawannya. Ya, kalau kita tidak baik, hidup kita tidak jujur di hadapan Tuhan, Tuhan yang menjadi lawan kita. Dan saudara-saudara, kekayaan bukan bukti loh bahwa Allah itu berkenan. Ya, demikian juga sebaliknya, kemiskinan bukan berarti bahwa Allah juga berkenan. Saudara-saudara, ini soal mengerjakan bagian kita, percaya berkat dan pertolongan datang dari Tuhan, mengusahakan yang terbaik untuk kemajuan, bersyukur atas kebaikan Allah. Jadi kita tidak usah iri dengan mereka yang bisa memperoleh kekayaan dan kelimpahan, mungkin dengan cara yang salah, ya. Jangan juga meniru jalannya, saudara-saudara. Jangan mengikuti jalannya. Nah, ada orang yang sudah kaya, masih ingin lebih kaya lagi, sampai masuk jebakan kepada kedagingannya. Dan kekuatan seperti ini, saudara-saudara, akan dipatahkan. Kita akan kecewa berat dan kaget ketika semuanya itu tiba-tiba bisa raib dan tidak bisa kita andalkan lagi. Cobalah belajar untuk bersyukur, untuk mengendalikan kedagingan kita yang tidak pernah puas-puasnya. Caranya bagaimana? Bersyukur. Hati saya terharu, saudara-saudara, melihat anak muda yang datang dengan berkata, "Om, doakan usaha baru yang saya mulai ini." Dan saya bersyukur kepada Tuhan, anak-anak Tuhan di masa pandemi dikasih hikmat untuk memulai usaha yang aman, maksud saya yang kreatif. Karena awalnya memang sulit, saudara-saudara. Bagi mereka mungkin tantangan yang berat, tetapi kalau mereka percaya dengan pertolongan Tuhan, jatuh bangun hanya di awalnya. Nanti kalau sudah ketemu ritmenya, maka segala sesuatu akan kelihatan lebih menyenangkan. Percayalah bahwa kerajinan akan selalu diberkati oleh Tuhan. Amin, saudara-saudara. Nah, yang kelima, saudara-saudara, mengapa orang benar menghadapi banyak masalah? Ya, bukan hanya orang yang tidak benar, orang yang benar juga menghadapi masalah. Ayat yang ke-19 berkata begini, "Ia memelihara mereka pada masa-masa kesulitan. Bahkan pada masa kelaparan, mereka akan berkecukupan." Jadi mereka akan menghadapi masalah. Yakub dan keluarganya menghadapi bahaya kelaparan. Semua pengalaman itu harus dilewati juga. Tetapi dengan hikmat Tuhan, maka Tuhan dapat memelihara anak-anaknya. Kalau kita jadi karyawan yang baik, jujur dan rajin, mana mungkin perusahaan membiarkan Anda tanpa pertimbangan saat kita menghadapi kesulitan atau perusahaan menghadapi kesulitan? Tidak mungkin. Pasti akan ada pertimbangan-pertimbangan tertentu. Nah, saudara-saudara, contohnya yang lain sekarang ini. Apa beda viral untuk panjat sosial dan viral yang murni? Lihatlah bagaimana reaksi orang menyaksikan tindakan baik dari orang yang tulus karena direkam tanpa sengaja mendatangkan pujian. Ya, misalnya polisi yang membantu seorang nenek menyeberang, direkam oleh orang lain, dan saudara lihat dampaknya sangat besar sekali. Jadi orang bisa membedakan di antara ketulusan dan tidak tulus. Dan mengapa Yesus katakan, saudara-saudara, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Saudara-saudara, kalau bukan karena Dia ingin saudara dan saya fokus kepada apa yang kita kerjakan dengan baik dan dengan benar. Selebihnya adalah urusan Tuhan. Amin, saudara-saudara. Promosi, urusannya Tuhan. Kerjakan saja yang baik dan benar. Yang keenam, saudara-saudara, mengapa orang yang tidak benar kelihatan kok semakin sehat saja dan mengganggu juga orang-orang yang benar? Ya, bisa terjadi demikian. Walaupun Anda melihat orang jahat kayaknya kok makin sejahtera saja ya, dan saudara-saudara menjadi sedikit terganggu. Sementara orang benar banyak susahnya juga ya. Bahkan saudara-saudara kadang-kadang dibuat susah juga ya, ditindas juga, dan sengaja ditunjukkan bahwa lihat nih anak-anak Tuhan nih jadi karyawan dari orang-orang yang tidak bertuhan. Saudara-saudara, Mazmur 37 ayat yang ke-20 berkata begini, "Sesungguhnya orang-orang fasik akan binasa. Musuh Tuhan seperti keindahan padang rumput. Mereka habis lenyap bagaikan asap." Akan tiba masanya, itu pasti saudara-saudara bahwa Tuhan akan membuktikan semua itu yang kita miliki, semua yang orang miliki itu bersifat fana. Tidak banyak gunanya untuk dirinya sendiri. Ketika kita berada di tepian kematian, saudara-saudara, orang-orang yang berada di tepian kematian karena COVID-19, apa semua harta itu berguna? Dan saudara-saudara, kalau direnungkan, mengapa sih nenek-nenek di pedesaan umurnya panjang ya, makanan mereka makanan yang sederhana, tidak seperti kita yang tinggal di kota, yang merasa diri sangat canggih, modern, termasuk soal makanan juga. Saudara-saudara, mereka makan justru karena sederhana, jadi lebih sehat. Mengapa nenek-nenek berusia panjang, saudara-saudara, di pedesaan barangkali? Karena mungkin tidak pernah naik pesawat, tidak akan berada di dalam risiko pesawat yang kecelakaan. Nah,
yang tidak kita sadari bisa membunuh kita, yang kita tidak duga bisa mencelakai kita. Seorang anak datang ke supermarket beli sabun bubuk pencuci pakaian. Lalu ditanya, untuk apa nak? Anak itu bilang, untuk mandikan kucing saya. Lalu penjaga counter itu berkata, itu sabun mesin cuci, bukan untuk kucing. Nanti kucingmu bisa celaka. Tetapi anak itu tetap membayar, ya, membeli sabun bubuk tersebut. 3 hari kemudian ia datang kembali ke supermarket, lalu ditanya oleh penjaga supermarket, gimana kucingmu? Mati. Ya. Nah, kan sudah saya bilang, katanya, bisa berbahaya untuk kucingmu. Lalu anak itu berkata, kayaknya kucing saya tidak mati karena sabunnya. Saya masukkan ke mesin cuci kucingnya. Nggak lama saya lihat dia udah mati. Itu saudara-saudara, jadi saudara penjaga counter supermarket itu tertegun, ya, tidak menyangka bahwa bisa berakibat seperti itu. Ya, sesuatu terjadi bisa di luar dugaan kita. Ya, kita yang punya berbagai kelebihan, ingatlah saudara-saudara, kita tidak bisa sombong, ya, karena kita tidak bisa duga apa yang bisa terjadi. Kita yang tidak seberuntung orang lain, jangan juga takabur dengan meyakinkan diri bahwa Allah pasti membela kita, berpihak kepada kita apapun yang kita lakukan. Saya lihat banyak juga orang-orang sederhana, saudara-saudara, terkena jerat undang-undang ITE hanya karena cuitan mereka yang dianggap mempermalukan orang lain dengan menggunakan kebebasan mereka di depan umum. Kebebasan jari mereka menjerat orang-orang sederhana. Ya, jadi saudara-saudara lihat akibatnya. Nah, yang ketujuh, saudara-saudara, yaitu mengapa orang benar juga jatuh, ya, pada waktu mereka menghadapi masalah. Artinya bisa jatuh pada waktu menghadapi masalah. Mazmur 37 ayat yang ke-23 dan 24 berkata, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak. Saudara lihat ya, apabila ia jatuh, artinya bisa, ya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Nah, inilah saudara-saudara yang menimbulkan frustrasi bagi mereka seperti Daud yang merasa bahwa hidup sudah tidak terlalu beruntung, masih juga bisa terkena masalah. Ya sedikit adil, yaitu kalau sudah susah dikurangi masalahnya. Sudah susah hidupnya, ada-ada saja masalah yang datang. Nah, ini paket kehidupan. Kerumitan-kerumitan yang butuh penanganan. Tetapi saudara-saudara, Tuhan berjanji sesuatu. Apa? Tidak sampai tergeletak, ya. Sebab tangan Tuhan yang akan menopangnya. Seorang benar masih bisa masuk jerat hukum, tetapi dia tidak akan dihukum seberat orang lain yang memang berpikiran dan merencanakan yang jahat. Saudara masih bisa menyaksikan beberapa pejabat yang sampai selesai masa tugas mereka masih hidup sederhana, tetapi harus mempertanggungjawabkan keputusan-keputusan yang mereka buat pada waktu saat mereka menjabat. Ya, saudara-saudara, tetapi walaupun tidak mudah, mereka menjalaninya dengan penuh keberanian dan dengan pertolongan, dengan keyakinan bahwa Allah itu adil. Saudara-saudara, kita harus tetap menjalani semua ini. Ya, tetapi kita tidak akan tergeletak. Sebab apa? Tangan Tuhanlah yang akan menolong kita. Nah, saudara-saudara, yang ke-8, yaitu mengapa orang yang tidak benar kok bisa sejahtera saja sampai akhirnya. Bahkan sampai kepada keturunan mereka, ya, turun-temurun, kelihatannya kok oke-oke saja. Mazmur 37 ayat yang ke-28 berkata begini, sebab Tuhan mencintai hukum, ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya sampai selama-lamanya, mereka akan terpelihara. Tetapi anak cucu orang-orang fasik akan dilenyapkan. Kata-katanya cukup keras ya saudara-saudara. Ayat 35 dan 36 berkata, aku melihat seorang fasik yang gagah sombong, yang tumbuh mekar seperti pohon aras Libanon. Ketika aku lewat, lenyaplah ia. Aku mencarinya, tetapi tidak ditemui. Kelihatannya saudara-saudara menguntungkan ya. Tidak juga saudara-saudara. Anda akan melihat kebenaran yang menjadi kenyataan sekarang ini sama dengan keluarga baik-baik. Ya, mungkin orang yang keluarga yang baik-baik juga tidak bisa hidup semewah orang lain. Tetapi saudara-saudara, mereka akan bertahan sebagai keluarga baik-baik. Dan itulah reputasi yang bertahan terus-menerus. Keluarga baik-baik. Keluarga baik-baik yang dikenang di dalam hati dan pikiran orang. Lebih daripada kekayaan. Kehormatan yang tidak akan hilang begitu saja. Nah, coba bayangkan saudara-saudara anak-anak kita. Mereka akan disebut sebagai keturunan siapa? Yang akan bertahan sampai sekian generasi. Mana yang akan kita pilih? Keluarga baik-baik atau sekedar keluarga yang berkecukupan
atau berkelimpahan. Saudara-saudara, mereka yang telah memilih jalan yang salah, apa yang akan dikenang oleh keturunan mereka? Maka Tuhan berkata kepada kita, seperti kepada Daud, pilihlah jalan yang baik. Dan saudara-saudara, pilih jalan yang baik dan benar. Yang ke-9, mengapa orang jujur banyak tantangannya? Mazmur pasal yang ke-37 ayat yang ke-37. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur. Sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Nah, ini betul sekali saudara-saudara. Bahwa kalau kita perhatikan, ada beberapa orang yang dipertahankan ya sampai lewat usia mereka masih juga dipakai di berbagai perusahaan. Karena mereka dinilai jujur dan baik dan bertanggung jawab. Nah, semua karakter yang diperlukan untuk mempertahankan reputasi mereka itu ada pada mereka. Karakter-karakter itu yang harus kita pilih. Begitulah Allah memperhatikan mereka yang jalan hidupnya selalu dijaga karena takut kepada Tuhan. Ya, bisa pastikan saudara-saudara, dan firman Allah bisa pastikan akan ada masa depan untuk orang-orang seperti ini. Bukankah Yohanes pasal yang ke-1 ayat 47 dan 51 berkata begini, kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Nathanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Lalu ayat 51 berkata begini, lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia." Nah, siapa yang mendapatkan kesempatan seperti ini, saudara-saudara? Nathanael. Ya, Yesus melihat karakter itu. Allah tertarik dengan keunggulan karakter anak-anak Tuhan. Dan itu permulaan ketika Allah menggerakkan fokus matanya pada saudara dan saya. Benar, tetapi tidak arogan. Tidak sempurna, tetapi tidak bebal. Baik, tetapi tidak sembarangan. Kaya, tetapi tidak pamer. Miskin, tapi punya martabat. Ke-10, saudara-saudara. Mengapa tidak ada orang yang membela orang benar? Itu yang dirasakan oleh Daud, sehingga dia tuliskan kalimat-kalimat itu, saudara-saudara. Mazmur 37 ayat 39 sampai 40. Orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka. Ia meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik dan menyelamatkan mereka sebab mereka berlindung padanya. Saudara dan saya mulai memikirkan diri sendiri sekarang. Di tahap ini, saudara-saudara, sama seperti Daud. Salah satu yang saya baca adalah di dalam sebuah artikel, saudara-saudara, kesedihan para perawat melihat keluarga-keluarga yang mengantarkan orang tua mereka masuk ke rumah sakit karena terjangkit virus COVID-19. Sebab itu, saudara-saudara, mereka berkata begini, barangkali itu menjadi pertemuan terakhir dari keluarga ini, ya, melihat orang-orang yang mereka kasih. Sebab setelah itu, orang-orang ini akan berjuang sendiri, ditemani oleh perawat, dokter, dan mesin. Ada yang berhasil pulih, ada juga yang gagal. Para perawat itu sedih melihat bahwa banyak yang tidak menyadari kebenaran ini. Saudara-saudara, kita mulai sadar bahwa ada waktu-waktu di mana kita akan sendirian bergumul semua masalah ini. Masa seperti ini memerlukan pegangan. Kita perlu pegangan dan kekuatan Tuhan. Saudara dan saya harus memiliki nyanyian jiwa yang bisa membangkitkan semangat di dalam diri kita bahwa Tuhan menyertai kita, bahwa Tuhan bersama-sama dengan kita. Sekalipun mungkin orang terdekat kita pun akan dipisahkan oleh keadaan. Tetapi di dalam hati pikiran saudara dan saya, di dalam jiwa kita, kita sadar bahwa Tuhan menyertai kita. Saudara-saudara, mengapa orang yang tidak benar beruntung? Orang yang benar tidak beruntung. Pertanyaan yang seumur hidup Daud sampai usia tuanya dia gumulin. Dan juga mungkin ada dalam pikiran hati saudara dan saya. Tidak ada yang tuntas untuk pertanyaan ini, saudara-saudara, karena sampai kapanpun kita akan selalu melihat keadaan ini terjadi berulang pada orang-orang. Tetapi firman Allah mengajari kita bahwa jawabannya ada dari orang yang berpengalaman seperti Daud. Ke-10 kegalauannya yang telah saya nyatakan kepada saudara, saya ungkap kepada kita semua tentang ketidakadilan, dijawab sendiri oleh Tuhan di dalam pikiran Daud. Hikmat memberkati kita hari ini, dan menuntun kita dalam perjalanan hidup kita melewati masa-masa sulit di dalam minggu-minggu ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berdoa supaya Engkau akan terus memberikan hikmat kepada kami pada masa-masa seperti situasi ini, Tuhan.
memberikan waktu kami lebih banyak untuk bertanya tentang mengapa ada kejadian-kejadian yang kami rasakan kelihatannya kurang adil dibiarkan oleh Tuhan terjadi. Tetapi hari ini Engkau menunjukkan kepada kami Tuhan, apa yang harus menjadi jawaban dan menjadi pegangan bagi kami di dalam pikiran dan hati kami. Bapa di surga, kami berdoa sekali lagi, Engkaulah yang memberikan hikmat kepada kami, bukanlah diri kami sendiri, bukanlah kemampuan kami, tetapi firman-Mu melalui orang-orang yang telah Engkau pakai di masa lalu seperti Daud. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk Mazmur 37 ini. Walaupun banyak dari antara kami Tuhan harus meluangkan lebih banyak waktu lagi untuk merenungkan bagian ini. Tetapi Engkau berbicara setiap saat kepada kami. Engkaulah yang menjelaskannya kepada kami. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur menyerahkan hati kami ke dalam tangan-Mu. Berkatilah setiap anak-anak-Mu yang telah mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya. Amin.